Punya kaki kan? Punya. Jalan kaki aja. Oh ya, satu lagi. Jangan berusaha menjadi seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Jika kalian jalan aja nggak bisa. Aduh, kamu tuh gimana sih, Ega? Kok nggak tahu sih? Kok malah nyalahin aku sih, Vin? Kan aku sudah bilang dari awal kalau aku ini buta maps. Tuh kan, bisa-bisanya ya karyawan kayak kamu tuh buta maps kayak gitu. Harusnya ya, Ega, kamu tuh harus tahu lokasinya di sini tuh di mana. Kita itu bawa mobil, jangan cuma muter-muter. Vin, kamu lihat sendiri nih, rutenya aja muter-muter kayak gini, banyak gang-gang kayak gini. Ya wajar lah kalau aku bingung. Apalagi aku tuh baru sekarang kan ke daerah sini. Kamu nggak usah ngeluh kayak gitu deh. Aku juga bingung ini rumah atasan di mana. Ega, dengerin ya. Kamu itu bukan cuma jalannya yang muter-muter, tapi kamu itu nggak tahu sama rute di sini. Ya kan nyalahin maps lagi. Kan aku sudah bilang, aku juga nggak tahu cara pakai maps itu gimana, apalagi rutenya kayak gini. Ya udah kalau gitu mending kamu deh yang pegang mapsnya. Kamu yang nyetir ya, udah tahu di desa kayak gini, kamu minta rute yang kayak gimana, lurus aja gitu ya. Pasti di sini tuh juga belok. Aku juga nggak ngerti nih di desa ini tuh gimana lingkungannya. Ah udahlah kalau kayak gini caranya, kerjaan ini nggak bakalan selesai. Kalau temen kerja aku tuh kayak kamu. Ya, aku juga bakalan stres punya temen kerjaan kayak kamu, rekan kantor kayak kamu. Jadi kamu nggak mau nih punya, kamu nggak mau punya rekan kerja kayak aku gitu? Ya kalau kamu cuman kayak gini terus, Vin, nyalain orang kayak gini, Vin, siapa yang betah coba? Kayak nyalahin orang lagi kamu bilang. Kalau aku nggak nyalahin kamu, aku tuh mau nyalahin siapa? Mau nyalahin diri aku sendiri? Nggak mungkin kan, Ega? Ya pasti aku nyalahin kamu lah. Kamu tuh nggak becus kerja. Nih ya, Vin, kita kesini itu mau cari rumah Pak Direktur. Ya, mending nih ya daripada kita tengkar debat di sini nggak ada gunanya. Mending kita tuh ya tanya-tanya sama orang sekitar sini lah. Rumah Pak Direktur itu di mana? Lagian kan ya wajar sih kalau kita itu masih suka bingung kayak gini. Kita kan juga ini apa? Nggak tahu. Pegawai baru. Ya wajar lah. Kita bingung kayak gini, mending ya kita tuh sekarang mikir gimana caranya kita ketemu atau ya nemuin rumah Pak Direktur. Terus kita mikir gimana caranya buat kita bisa ngambil hati Pak Direktur. Karena kan selama kita kerja di kantor sudah beberapa bulan ini kita belum pernah tuh kan ketemu sama Pak Direktur. Nah ini kesempatan buat kita. Siapa tahu kalau kita itu baik-baikin Pak Direktur, kita bersikap baik, kita ya cari muka sedikit-sedikit sama Pak Direktur, kita bisa naik jabatan loh, jangan salah. Apalagi kita sudah effort kayak gini nih ke pedesaan-pedesaan kayak gini buat cuman. Setuju, nggak ada perjuangan itu yang mengkhianati hasil. Semua perjuangan itu pasti bakal ada hasilnya, Ega. Jadi daripada kita tuh tengkar di sini, aku nyalahin kamu, kamu juga nyalahin aku. Betul. Ya, lebih baik kita tuh cari rumahnya Pak Direktur. Betul. Tapi kalau kita cuma muter-muter kayak gini, nggak bakalan dapet rumahnya Pak Direktur. Gimana caranya? Kita itu tanya sama orang yang lewat aja supaya lebih simpel, nggak ribet. Bisa sih, bisa. Tapi masalahnya ini nggak ada yang lewat, Vin. Kok sepi banget ya, padahal pedesaan.
Namanya di desa itu sepi, yang ramai itu di kota. Tapi kalau dipikir-pikir kita tuh muter-muter cari orang naik mobil, rugi bensin dan juga ribet, Ega. Ya, Kamu itu. tahu kan, ini emang mobil kantor. Aduh, ini gimana ngurusin kerjaan seperti ini? Kalau seperti ini kan bisa molor. Mana material masih belum datang lagi. Kalau seperti ini caranya, proyek ini nggak bakalan selesai-selesai. Dan reputasi aku sebagai mandor di sini itu bakalan jelek. Padahal pengurus lapangannya yang nggak betul. Sampai sekarang aja semen aja masih kekurangan. Pasir kekurangan juga. Terus aku harus ngadu sama siapa sekarang? Ngomong-ngomong Pak Adi kemana ya? Udah jam segini kok masih belum datang ke saya. Udah hampir jam 10 lagi. Coba aku cari aja deh. Ini anak tangganya mana lagi? Aduh. Mana Pak Romi ya? Dicari di bawah nggak ada. Apa mungkin di atas ya? Tuh kan bener di atas. Ngapain lagi Pak Romi? Padahal kan bahan-bahan di bawah itu kurang semua. Malah dia enak-enak lagi di atas tuh. Pak Romi, Pak Romi. Aduh, rusak kalau kayak gini kerjaan ini. Amburadul. Pak Romi ngapain di atas? Adi, seharusnya kamu itu datangnya itu lebih pagi. Dan kamu itu sudah tahu pekerjaan kita ini sudah amburadul, hancur. Waduh, Mana material masih belum datang. Pak, saya dari tadi itu datang Pak. Pagi saya datangnya ke sini. Saya dari tadi itu cari Pak Romi, keliling-keliling Pak. Gak ketemu-ketemu. Taunya di atas Pak Romi. Ngapain Pak Romi di atas? Mau lari ya Pak? Lari dari para pekerja di bawah tuh, kekurangan bahan. Kasihan tuh Pak di bawah Pak, pada pusing, gak ada kerjaan. Kamu itu kalau ngomong harusnya direm. Aku ke atas itu mengecek hasil-hasil yang di atas ini. Siapa tahu kurang apa. Kan gitu, Di. Kurang bahan Pak. Kalau masalah kurang bahan itu aku tahu, Di. Makanya kita itu sekarang harus mengadu kepada siapa? Waduh, kalau itu saya nggak tahu Pak. Yang tahu itu kan Pak Romi. Pak Romi di sini kan mandul. Proyek ini seharusnya dalam jangka 1 tahun itu sudah selesai. Ini sudah 1 tahun lebih. Masih 80% seperti ini. Pak, atau jangan-jangan ini penyebabnya karyawan lapangan yang baru Pak? Ya, Di. Semenjak karyawan lapangan itu baru, kita itu serba kekurangan, Di. Iya Pak. Ya, saya juga ikut pusing Pak. Mau gimana lagi Pak? Yang tahu itu kan pekerja lapangan Pak. Nanti kalau semisal pekerjaan kita lama, kita juga yang dimarahin. Padahal materialnya itu yang telat datangnya ke sini. Ini proyek besar, Di. Seharusnya karyawan baru lapangan itu, seharusnya dia itu lebih mementingkan proyek ini. Bener, bukan Pak. mementingkan pribadinya dia sendiri. Terus kita ini mau ngomong sama siapa Pak? Atau sama atasan langsung Pak? Kalau kita ngomong sama karyawan baru, nanti yang ada tetap bakalan seperti ini Pak. Kecuali kita ngomong sama atasannya langsung Pak. Kita mau ngomong langsung kepada atasan. Atasan kita itu yang mana? Hah? Siapa atasan kita? Hah? Setahu kita di sini, atasan kita itu adalah pengurus lapangan. Dan di sini aku sendiri mandor. Bener juga ya Pak. Sulit kalau seperti ini Pak. Yang disalahkan tetap pekerja Pak. Padahal pekerja di bawah itu semangat Pak. Saya termasuk juga semangat Pak. Kecuali Pak Romi. Pak Romi kan cuma santai-santai aja. Tuh di sana kerjakan, di sana kerjakan. Bahannya kurang. Saya meskipun mandor seperti ini, saya itu adil dalam gaji, Di. Lagian saya menunjuk orang disuruh ke sana ke sini. Karena itu memang tugas saya di sini, Di. Saya itu bukan kuli, Di. Iya Pak. Sebelum saya ini jadi mandor, saya juga pernah merasakan menjadi kuli, Di. Jadi saya itu tidak pernah semena-mena kepada kuli-kuli bangunan yang ada di sini, Di. Ya, Ngerti kamu? Ngerti Pak.
Terus kita mau gimana ini Pak? Kalau kita tetap seperti ini, proyek ini nggak bakalan selesai Pak. Ya kita harus mencari jalan keluarnya itu sama-sama. Kita kumpulin kuli bangunan semuanya yang ada di sini, supaya dia itu mungkin ada yang punya masukan, kita ambil. Gitu Di. Kan kita kerja di sini itu bersama Di. Iya bener sih Pak. Terus kita mau gimana ini Pak? Yaudah, kita kumpulin sekarang para pekerja-pekerja yang ada di proyek ini. Kita tanyain satu-satu. Mungkin mereka itu ada yang mempunyai solusi Di. Baik Pak. Pak Romi di depan ya Pak. Karena Pak Romi kan mandul. Gua pites lu. Tapi uang dari kantor itu udah dipakai sama aku kemarin. Keburu ada diskonan sale untuk tas baru. Astaga, kamu korupsi, Vin. Itu kan uang kantor, nanti kalau ketahuan ya apa? Lewat ada orang. Ada orang lagi. Mas. Numpang tanya. Vin, kayaknya aku kenal deh sama orang ini. Hey, apa kabar? Kabar kita tuh baik. Kamu Iya, peka baik. banget. Iya, kamu tuh peka banget ya. Ya bekal lah, kan dia teman SMA aku dulu. Ngomong-ngomong, kalian tuh kok bisa ada di daerah ini? Ya Kalian bisa. itu ada keperluan apa? Ya bisa. Rumah kalian kan bukan di daerah ini kan? Ya iyalah, rumah kita tuh emang bukan di sini. Kita di sini tuh jelas ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan, kita nggak bakalan ada di desa ini. Betul. Iya, dan Betul lagi banget. pula ya, kamu tuh rapi-rapi, pakai seragam kayak gini, terus kaki Tapi kamu pakai itu, sendal. iya pakai sendal. Jangan-jangan nih ya, kamu tuh cuma pegawai kantoran keliling ya, pegawai kantoran biasa. Aduh, emang bener ya kalau teman kita yang satu ini itu dari dulu emang nggak ada perubahan sama sekali ya, Ga? Betul. Dari SMA sampai sekarang penampilan kamu kayak gini mulu ya, Fer ya. Dari SMA sudah cupu, nggak bisa pakai yang gimana-gimana, sampai sekarang nih tetap aja nih penampilan kamu kayak gini. Upgrade diri dong, masa iya dari dulu sampai sekarang kayak gini mulu, Fer? Kok kalian itu mengomentari penampilan aku sih? Aku tanya, kalian itu ada kepentingan apa ada di daerah ini? Kok malah ngomentarin penampilan aku? Kita di sini tuh nggak ngomentari penampilan kamu. Lah terus apa dari tadi? Lah, kamu kok malah marah-marah sama kita ya? Aku bukan marah. Ya kalian itu, aku nggak suka ya kalian mengomentari penampilan aku yang sekarang ini. Emang ada salahnya siapa aku? Ferry, gini loh ya. Kamu tanya kita di sini tuh ada kepentingan apa? Jadi kamu tuh kepo kan sama kepentingan kita. Sebaliknya dong, kita ini juga kepo sama kamu. Kamu kenapa penampilannya rapi-rapi kayak gini, tapi sendal kamu itu di kaki tuh ceket kayak gitu, nggak pakai sepatu. Mau pakai sepatu, mau pakai sendal, itu kan terserah aku. Sekarang aku pakai sendal ya karena aku mau ke warung, mau beli sarapan. Soalnya pembantu aku itu pulang kampung. Ya udahlah ya, kalau emang kamu itu mau beli sarapan, kamu tuh punya pembantu, tapi tetap aja rumah kamu itu di kampung kayak gini, ya kamu itu udah nggak bisa ada kemajuannya, Ga. Betul. Apa? Nggak salah dengar. Daerah aku ini bukan daerah perkampungan ya. Ini termasuk kota. Nyesel aku nanya kalian itu ada keperluan apa di daerah ini. Kalau gitu aku mending jalan aja barusan, gak usah sampai berhenti. Ya udah permisi. Sombong banget ya hidup kamu sekarang. Ternyata teman kita yang dulunya cupu, yang taunya nggak tahu apa-apa dulu, sekarang udah mulai menampakkan kesombongannya ya. Kamu tuh punya apa sih? Sampai-sampai kamu tuh sombong kayak gitu. Udah Vin, sejak aku sekolah sampai aku lulus, aku sudah nerima hinaan dan semua cacian dari teman-teman. Dan sekarang aku ketemu sama kalian lagi. Aku harap menjalin silaturahmi yang baik. Aku sudah melupakan kejadian di sekolah, penghinaan kalian dan teman-teman yang lain terhadap aku udah aku hilangkan semua. Tapi semenjak kita bertemu lagi hari ini di sini, kenapa kalian masih mengomentari penampilan aku? Gini, Fer. Gini. Kita itu kan berteman ya. Kita mengomentari karena kasihan sama kamu. Kasihan nanti di masa depan kamu bakalan gini-gini aja. Kalau kamu nggak pengen kita hina, nggak pengen kita komentarin, ubah dong hidup kamu. Jangan cuman kayak gini mulu. Kalian menyuruh aku mengubah hidup aku. Aku sudah berubah dari SMA hingga sekarang ini. Aku udah beda jauh. Kalian menyuruh aku berubah.
diri kalian udah berubah belum? Sudah, kita sudah berubah. Apanya yang berubah? Tetap Asal- menghina orang lain dan merendahkan orang lain. Itu yang dianggap berubah. Kalau soal itu ya ngapain dirubah? Karena kita itu ngomong sesuai fakta, ya nggak Vin? Iya. Kalau Ferry tanya tentang perubahan hidup kita, ya kita sudah berubah lah. Buktinya kita di sini ya berarti kita itu sudah menjadi pegawai kantor yang mempunyai jabatan tinggi. Ya, udah. Pegawai kantor mempunyai jabatan tinggi, tapi sekarang ada di jalan lagi kebingungan gitu. Tutup ya mulut kamu. Kamu nggak usah so tahu tentang kita tuh lagi kebingungan. Kita tuh ada kepentingan apa di sini? Aku minta ya sama kamu, tutup mulut kamu. Kamu jangan pernah bilang kalau kita di sini tuh lagi kebingungan. Harusnya mata kamu tuh dibuka lebar-lebar, dicerna omongan kita tuh baik-baik. Kita ini udah lebih tinggi daripada kehidupan kamu sekarang. Betul. Tinggi daripada kehidupan aku. Kayaknya tinggian aku dah. Dan juga kalau kalian nggak kebingungan, tadi kenapa kalian manggil-manggil aku? Pasti kalian mau tanya sesuatu kan kepadaku, ya kan? Pede banget ya kamu. Terus kalian manggil-manggil aku itu apaan tadi? Ya, Kalau kalian nggak mau nanya-nanya, Ya karena kita itu pengen ngeliat kamu. Kamu jalan di hadapan kita, tapi kamu tuh bilang kalau kamu itu ada perubahan. Ya teman kita yang cupu ini emang ada perubahannya ya, tapi sedikit. Coba deh perhatiin lagi apanya yang berubah. Aduh, ini berubah cuma 5% doang, Vin. Kalau kataku sih cuma 3% aja ya. Sendalnya berubah. Terus udah nggak cupu, udah lebih maco, udah lebih keren dikit. Tapi semaco-maconya kamu sekarang, serapi-rapinya kamu sekarang, kamu itu tetap pegawai biasa, tetap karyawan yang nggak tahu etika dan berattitude untuk kinerja kerja seperti kita. Kasih tahu, kasih tahu. Kamu tahu ini apa? Ah, nggak bakalan tahu, Vin. Pegawai biasa mana tahu berkas penting kayak gini. Nggak bakalan tahu. Udah, nggak usah buang-buang waktu deh. kalian itu masih belum tahu apa-apa. Aku yakin nanti kalian akan menyesali perbuatan kalian hari ini dan di sini terhadap aku ini. Ya udah, kalau kalian nggak ada kepentingan lagi sama aku, kalau kalian nggak mau nanya sesuatu sama aku mau pulang. Permisi, assalamualaikum. Ya udah, pulang aja sana. Sombong banget ya Ferry sekarang. Ya itu padahal rotinya masih makan roti kayak gitu. Iya ya, padahal ya makanan yang dia pegang itu tuh cuma roti kecil, roti murahan. Itu roti sarapan. warung. Iya, sarapan doang. Sarapan kayak gitu. Aduh, aku emang ketawa banget ya kalau ngeliat mukanya dia. Tapi kalau dilihat-lihat ya, dia itu tambah lucu ya. Apanya yang lucu, Vin? Hidupannya lah, emang apanya sih? Iya bener juga sih, bener. Yaudah yuk, Aduh. kita tuh lanjut aja cari alamat yang kita tuju. Aku nggak mau ya jalan kaki nanti samaan tuh kayak si Ferry, nggak punya kendaraan gitu. Iya ya, berasa jadi satu level ya kalau kita jalan. Kayak pelan-pelan, jangan berusukan. Makanya kamu tuh harus banyakin makan biar ada dagingnya, itu kan sakit. Gak usah ngehina deh, udah ayo berangkat. Yuk langsung kita naik, cus. Ini jadi bingung ini. Kenapa kantor menyuruh aku untuk datang ke alamat rumah ini? Ada masalah apa ya? Atau jangan-jangan kesalahan aku sudah tercium? Tapi gak mungkin. Permainan aku kan halus, sehalus sutra. Ya udahlah. Aku harus ngejalanin apa yang disuruh oleh kantor. Lagi pula aku kan, sekalipun aku itu gak pernah berbuat salah. Ya udah, aku harus ke alamat rumah ini supaya masalahnya udah cepet selesai. Awas dek, motor dek. Waduh, bikin kaget. Udah banyak masalah adik-adik itu. Ya, namanya masih anak-anak, gak memikirkan gimana kerasnya hidup dunia. Apa-apaan sih itu mereka? Sukanya menghina dan melihat keburukan orang lain. Padahal awalnya sih niat aku itu menyapa dengan baik.
Permisi, Pak. Loh, bukannya kalian itu harusnya ada di proyek ya? Kenapa kalian ada di sini? Kedatangan kita ke sini itu, Pak. Kita itu mau berbicara tentang proyek kita, Pak. Ada apa di lokasi proyek? Begini, Pak. Proyek kita itu sekarang lagi ada kendala, Pak. Karena material yang datangnya kurang cepat. Material sekarang itu datangnya itu lambat, Pak. Semenjak karyawan lapangan itu udah diganti yang baru, Pak. Jadi pembangunan kita itu berjalan dengan lambat, Pak. Loh. Kenapa ada masalah seperti ini sih? Kok bisa-bisanya seperti ini? Emang pengawas lapangannya kemana? Kok tiba-tiba kalian itu datang ke sini melapor ke saya? Ini bukan tugas saya, kan sudah ada penanggung-jawaban lapangan. Jarang ada di proyek, Pak. Jadi yang bertanggung jawab selama proyek itu berjalan mandor ini, Pak. Loh, kok Pak bisa Romi. seperti itu? Betul, Pak. Sekarang petugas lapangan tersebut sepertinya itu korupsi, Pak. Maksud kalian berarti petugas lapangan sudah menyelewengkan uang proyek gitu? Bener, Pak. Betul, Pak. Kenapa saya berani berbicara seperti itu, Pak? Karena material yang datang ke proyek kita itu, Pak, semuanya kurang, Pak. Dan kami para pekerja itu tidak tahu, Pak, harus mengerjakan apa, Pak. Sedangkan bahan-bahan di proyek itu nggak ada, Pak. Betul, Pak. Ada kalanya Bapak itu memanggil petugas lapangan tersebut untuk berbicara dengan Bapak. Karena kalau tidak seperti itu, Pak, proyek ini bakalan tidak akan selesai, Pak. Ternyata bener ya, laporan yang masuk terhadap saya. Maka dari itu, saya sudah menindaklanjuti masalah ini. Apalagi kalian sendiri yang datang memastikan laporan itu benar terhadap saya. Saya sudah menelpon perusahaan untuk mendatangkan penanggung jawab proyek itu kepada saya di rumah saya ini. Kalian tinggal tunggu saja, nanti saya akan bicara langsung terhadap dia. Ya, Pak. Mohon maaf. Maksud dia itu apa? Coba saya lihat. Kedatangan saya ke sini itu, Pak, supaya reputasi saya itu tidak jelek, Pak, gara-gara petugas lapangan baru itu, Pak. Biasanya proyek tersebut itu selesai 1 tahun, Pak. Ini sudah 1 tahun lebih, baru 80% yang selesai, Pak. Bener, Pak. Gara-gara bahannya itu tidak ada, Pak, di proyek. Kok ada aja masalah seperti ini ya? Ya udah, kalian istirahat dulu, masuk ke dalam. Siap, Pak. Baik, Pak. Permisi, Pak. Ya, Pak, motornya. masukin aja. Baik, Pak. Nanti kalau saya panggil, kalian datang ya. Baik, Pak. Permisi, Pak. Iya. Jadi mau main-main ya petugas lapangan ini. Dia itu tidak tahu dia itu lagi berurusan dengan siapa. Awas saja, sebentar lagi kalau dia masih mau mengelak atas tindakan yang dia perbuat, saya tidak akan segan-segan untuk melaporkan dia ke pihak berwajib. Biar dia tahu rasanya untuk mondok di dalam jeruji besi. Mobil siapa ini? Panas banget ya. Panas banget. Tapi kayaknya bener Devin, alamatnya di sini. Soalnya rutenya itu berhentinya di sini. Lah, ketemu lagi sih. Aduh ya ampun, emang paling bener ya kalau bidadari cantik kayak kita itu diikutin sama cowok kere kayak si Ferry ini. Betul. Aku itu nggak pernah ngikutin kalian, yang ada kalian yang ngikutin aku. Aku sejak dari tadi loh ada di sini. Kalian baru datang. Kita ngikutin kamu. Sejak kapan kita ini jadi buntut kamu? Loh. Sorry banget ya kalau kita ini ngikutin orang yang gak penting kayak kamu. Yang nyamperin siapa? Yang sudah ada di sini siapa? Ya mungkin ya Ega, Ferry ini tuh kerja di sini. Secara kan dia tuh cuma karyawan keliling. Ya mungkin kamu itu kerja di sini. Secara kan kamu itu bukan karyawan seperti kita ya Ega. Betul. Udahlah, cukup basa-basinya. Aku udah tahu kok kalian bakal datang ke sini. Meskipun kita itu datang ke sini, tapi aku tegesin ya, aku nggak ada keperluan sama kamu. Kita itu Yakin? datang ke sini ada keperluan sama orang penting yang udah tertera namanya di berkas kita. Kalau sama kamu nggak.
Yakin gak ada keperluan dengan aku gitu? Ya yakin lah, kita kesini itu mau ketemu sama atasan kita, bukan ketemu sama kamu. Oh, atasan aku ya? Iya. Bentar deh. Kayaknya aku nggak punya atasan gitu. Siapa ya atasan aku? Bentar dulu, aku inget-inget. Aku punya atasan nggak ya? Oh, aku punya. Atasan aku yaitu papa mama aku. Betul, iya. Kalian cari. Cukup. Kamu itu ngomong kok ngaco banget sih, ngelantur ya omongan kamu. Kita di sini tuh nggak ada kepentingan sama kamu. Telinga kamu tuh nggak denger ya? Kamu udah jelas kan telinga kamu tuh denger nggak? Aku punya kepentingan sama kamu. Lihat penampilan kamu aja yang amburadul kayak gini, nggak rapi sama sekali. Itu udah jadi alasan kita untuk nggak ada kepentingan sama orang yang nggak penting kayak kamu. Cukup ya, Vin. Omongan kamu, kata-kata kamu itu perlu difilter kembali. Kamu jangan pernah bilang aku semrawut. Padahal aku udah rapi kayak gini. Dan juga di rumah ini nggak ada siapa-siapa lagi kecuali cuma aku. Atau jangan-jangan kalian itu bawahan mereka. Tapi nggak mungkin. Romi, Adi, Apaan sih? sini dulu. Fer, kamu jangan macem-macem ya. Kamu nih ngawur deh. Loh, kalian kesini mau cari siapa? Cari aku bukan? Ya mungkin mereka ini bawahan kamu, Rom? Bukan Pak, saya tidak mengenal mereka berdua Pak. Loh, kalian itu bawahan siapa? Hah? Kalian cari siapa di sini, di rumah ini? Ya daripada kamu ngelantur ngomongnya dari tadi, mending kamu pergi deh dari sini. Iya. Kamu itu siapa berani mengusir bos Kamu kita? itu siapa? Dia itu bos di sini. Aduh, udah ya. Aku perjelas lagi ya. Nggak mungkin orang ini tuh bos di sini dan kalian ini itu kerja sama orang yang kayak gini tuh nggak bakalan mungkin. Udahlah, Fer, lebih baik kamu pergi aja dari rumah ini. Baca. Apaan sih berkas gak penting kayak gitu? Kalian mengusir aku dari rumahku sendiri. Emang kalian itu siapa yang berhak untuk mengusir aku dari rumahku sendiri, ha? Kita ini tuh karyawan untuk utusan karena kita itu kinerjanya bagus dan kita tuh punya pengalaman yang jauh lebih baik daripada kamu. Lebih baik ya sebelum batas kesabaran aku ini habis, kamu pergi dari sini. Diri kamu itu kebalik. Kebalik. Yang seharusnya yang habis kesabaran itu adalah aku, bukan kalian. Kalau kalian di sini cuma ingin bikin ricu dan bikin keributan dan mau menghina diri aku, lebih baik kalian yang pergi dari sini. Oh nggak bisa, kita kesini itu mau ketemu sama atasan kita. Kalau kamu kan nggak ngapa-ngapain di sini, mending kamu pergi deh dari sini. Nggak usah bikin ricu di rumah bos kita kayak gini. Iya, kita bentar lagi mau naik jabatan. Justru itu kita kesini tuh mau manis-manis sama bos kita. Dan betul. Kamu harus tahu, omongan aku ini jangan pernah disampaikan sama pemilik rumah ini, oke? Karena Kalian mau naik jabatan, malahan kalian sebentar lagi akan kehilangan jabatan itu. kehilangan jabatan kayak paranormal aja. Iya itu sok tahu banget sih, karyawan biasa kayak gitu. Ini Pak, karyawan baru lapangan kita Pak. Bener Pak. Jadi Tampar kamu karyawan baru. Sebelum kamu kerja, aku sudah kerja. Loh, kan sebelum kamu ada Pak Toto. Pak Toto kan berhenti ke Lumajang. Sudah cukup. Jadi kamu jangan cengengesan ya kalau saya lagi bicara. Iya Pak. Jadi kamu sekarang ya pengganti pengawas proyek yang baru. Iya Pak, kebetulan saya mengganti, semua berubah total Pak. Semakin cepat pekerjanya dan semakin cepat kulinya. Bohong Pak. Semakin cepat apanya? Semakin cepat kerjanya Pak. Karena dalam 1 tahun 80% udah selesai. 80% itu hasil dari Pak Toto semenjak dia menjabat sebagai petugas lapangan. Kamu tahu apa Kang Mandor? Diam. Cuma jadi mandor. Hargain saya di sini. Kamu tahu alasan kenapa kamu datang ke sini? Karena saya mempunyai kelebihan Pak. Kelebihan dalam memperkerjakan para kuli-kuli. Saya tahu kelebihan kamu. Ya, makasih Pak. Ya, menyelewengkan uang proyek kan? Material-material di proyek itu sering kehabisan. Itu semua gara-gara kamu sebagai pengawas proyek tersebut yang tidak becus. Maksud Bapak gimana ya? Padahal uang yang dari perusahaan itu saya setorkan terhadap mandor.
Terus tugas mandor ya harus melaksanakan yang benar. Berarti kerjanya kamu gak benar ya. Bohong, Pak. Cuma kumis dan jenggot kamu yang dipelihara. Diam. Sampai sekarang aja. Diam. Sudah, kalian gak usah perlu berdebat lagi. Saya sudah tahu semua akal licik kamu menyelewengkan uang proyek. Dan untuk kamu, dalam waktu 24 jam, kamu harus mengembalikan semua uang proyek yang kamu ambil ke kantong kamu sendiri. Kan gak ada bukti, Pak, bahwasannya saya yang mengambil, Pak. Kamu yakin? Ini bukan perusahaan kecil yang tidak ada bukti sembarangan. Semua data-data pengeluaran dan pemasukan uang itu semua sudah ada di catatan komputer. Jadi dalam jangka waktu 24 jam kamu tidak mengembalikan semua uang itu, jangan berusaha kabur dari saya. Tolonglah Pak, kasih waktu Pak. Memang saya yang salah Pak, tapi setidaknya saya bakal menutupi kesalahan saya dengan saya melunasi uang terhadap kantor Pak. Bukan 24 jam. 24 jam itu waktu yang sangat singkat bagi saya Pak. Itu kewajiban kamu untuk mengembalikan. Tidak ada tawar menawar. Ini bukan pasar. Pergi kamu dari sini. Saya tunggu dalam waktu 24 jam kamu mengembalikan semua uang itu. Semua gara-gara kamu ya. Aduh, gembul nih. Kerjanya gak benar. Bukan saya, Pak. Kamu cuma makan terus, kerjanya gak ada kamu. Kamu lagi kerjanya gak benar ya. Sudah, jangan banyak berdebat. Kamu pergi dari sini. Mandor kan mengawasi. Saya sudah mengawasi, Pak. Pak, permisi. Kalau seperti ini ceritanya ya, aduh, kita lo nyesel banget Fer. Tadi ketemu sama kamu, kita tuh sempet nggak percaya sama omongan kamu. Ya, ternyata orang-orang banyak kayak gini, hormatlah sama kamu. Ya benar, kita minta maaf ya. Ya, ternyata tuh banyak orang yang hormat sama kamu. Ya, Iya, kita berdua minta maaf ya Ferry ya. Iya, kita sudah minta salah maaf. paham. Salaman dulu dong, minta maaf. Iya. Tadi kalian itu sudah disuruh baca berkas ini. Kenapa kalian gak mau? Rasain tuh. Iya, kamu yang nggak mau ya, Kok malah aku sih, kan kamu. Ya udah, kita butuh permintaan maaf dari kamu. Kan nggak tahu banget loh ya. Untuk apa kalian minta maaf? Iya, Kalian bener kok. Apa yang kalian omongin itu kalian bener kok. Bener maksudnya? Enggak benar. Kamu sudah berubah 100% kok Fer sekarang. Nih, Fer, aku butuh banget loh sama temen Iya, aku ini. untuk naik jabatan. Kamu nggak kasihan ya? Tadi saya sudah berusaha baik terhadap kalian. Tadi juga saya sudah berusaha untuk menghilangkan semua kenangan waktu masa sekolah dulu. Tapi kalian tetap aja nggak berubah-berubah. Kalian seperti anak kecil yang nggak bisa berubah seperti selayaknya orang dewasa. Yang baik belum tentu baik. Yang buruk belum tentu buruk. Siapa tahu yang buruk itu menjadi baik. Kalian itu hanya menilai keburukan aku saja. Tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan dari diri aku. Iya, justru kita ini Padahal aku ingin berteman dengan kalian. juga mau berteman. Iya, kita juga mau berteman. Kita kok, udah minta Fer. maaf loh. Tapi kayaknya sekarang kita nggak bisa berteman deh. Pemikiran kita itu beda jauh. Kalian pemikiran yang sangat negatif terhadap orang lain. Dan aku yang berbeda dengan kalian. Kalian tadi ingin naik jabatan, promosi jabatan, mau merayu aku, mau manis-manis terhadap aku. Itu sudah terlambat. Kalian sudah pahit-pahit di depan aku, tidak manis-manis. Dan kalian memimpikan naik jabatan, tapi kalian tinggalkan jabatan ini dan tempat kalian ini. Maksud Kalian saya pecat. Saya tidak mau mempunyai karyawan seperti kalian yang suka menghina dan tidak pernah menghargai teman lamanya. Iya, maksudnya kan nggak usah dipecat juga, Fer. Dong. Kita ini udah jauh-jauh, udah susah-susah loh nih. Cari-cari alamat kamu ya. Kita sudah muter-muter juga. Apa yang harus saya pertahankan dari diri kalian ini? Secara kalian sudah mau mengusir diri aku dari rumah aku sendiri, rumah yang aku tempati. Itu yang mau saya pertahankan dari diri kalian ini. Hah? Sudahlah, kalian saya pecat. Dan ini mobil kantor kan? Iya, mobil kantor. Tinggalkan di sini, jangan dibawa pulang. Ya tapi nanti kita pulangnya naik apa Fer kalau ini di sini? Punya kaki kan? Punya. Jalan kaki aja.
Oh ya, satu lagi. Jangan berusaha menjadi seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Jika kalian jalan aja nggak bisa. Setelah sekian lama waktu pisahkan